Saya selalu mengatakan bahwa ketika kita tidak menyelesaikan kasus masa lalu, ya kita tidak akan pernah belajar untuk menyelesaikan, menyetop tindakan-tindakan persekusi yang pernah terjadi di masa lalu, dan akan menggunakan cara-cara persekusi untuk menyikapi situasi-situasi konflik atau pertentangan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Artinya kelompok yang ada sekarang ya tidak pernah belajar dari bagaimana mereka dulu melakukan persekusi di masa lalu. Dan kalau kita melihat rangkaian pelakunya itu kan sama sebenarnya dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain, dan itu memperlihatkan bahwa ya negara memang belum pernah punya sikap tegas untuk menghentikan praktek persekusi. Mas Wasito ini bicara tentang Dr. Vira, kasus Dr. Vira, tapi posisi pertama dari statement dia adalah apa yang muncul di pemberitaan tentang Dr. Vira adalah bohong, karena semuanya sudah dan ini ada rekaman tentu saja, karena sebetulnya yang terjadi adalah begini begitu, Dr. Vira sudah minta maaf dan sudah begini begitu dan sebagainya. Saya kejar untuk urusan persekusi yang lebih luas, bagaimana ini terjadi di beberapa tempat lagi dan sebagainya. Mengapa polisi justru menjadi instrumen, menjadi bagian dari kalau kita menyebutnya regu persekusi, itu malah bisa disebut polisi ikut di situ, karena polisi seperti diundang oleh FPI atau FPI punya data-data, datang ke polisi dan minta polisi untuk mengawal mereka agar Dr. Vira dalam konteks itu dan banyak orang lain menandatangani sesuatu permintaan maaf. Ya tentu saja satu orang di hadapan 50 orang dan sebagainya. Tentang bahwa kemudian dibilang bahwa itu adalah polisi punya hak untuk diskresi. Tindakan persekusi ini kan sebenarnya erat kaitannya dengan ujaran kebencian, karena dia berawal dari praktek-praktek ujaran kebencian. Dan kita tidak pernah menemukan penanganan kasus ujaran kebencian oleh kepolisian yang itu benar nyata-nyata unsur-unsurnya memenuhi unsur ujaran kebencian. Dan yang harus kita lihat lagi adalah tadi bahwa tidak semua ujaran kebencian memang harus dipidana, ada gradasinya, siapa yang melakukan itu. Nah sayangnya kepolisian ini tidak punya pedoman ini. Kapan sih seseorang ini dianggap sudah memenuhi unsur dan tindakannya itu benar-benar harus dilarang dan dipidana gitu kan? Sama saja. Apakah sebenarnya dari dulu sudah larang, cuma ini luput dari pantauan media, ataukah memang betul-betul setelah ada kasus Ahok ini, kaum orang-orang intoleran ini merasa di atas angin dan eskalasi persekusi meningkat dengan sangat dramatis? Apakah seperti itu? Apa yang terjadi dengan kasus-kasus yang lainnya? Apakah ini hanya kasus atau suatu langkah positif yang sangat dini? Apakah kelihatan ada progres ke depannya bahwa polisi akan mereformasi atau mengganti mindsetnya untuk bisa lebih menjamin kebebasan berpendapat masyarakat? Atau ini hanya abal-abal aja selama bulan Ramadan? Kasus yang lain misalnya kasus yang dosen di Banda Aceh juga yang dia mengajak ke gereja-gereja itu dalam pelajaran perbandingan agama, dan lalu kemudian dia juga mengalami tindakan yang sama dari kelompok tertentu di Aceh yang kemudian membawa embel-embel majelis perwakilan ulama Aceh MPU itu gitu kan. Atau misalnya kasus Alexander Aan di Sumatera Barat. Aan ini kan dijemput di kantornya, dia didatangi oleh sekelompok FPI, dipukuli dan kemudian dibawa ke polisi gitu kan. Artinya sebenarnya ini perilaku yang terus berulang dan kelompoknya sama gitu kan. Tapi mungkin waktu itu memang intensitasnya kan berpindah-pindah ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, eskalasinya tidak terlalu tinggi, tiba-tiba muncul begitu keras, begitu tinggi pasca kasus Ahok gitu kan. Tapi sebenarnya ini terus terjadi gitu kan. Itu kalau dari pantauan kami ya. Ini tanya juga ke Mas Wahyudi ya, mungkin penyusul. Ini ada kabar bahwa salah satu korban persekusi yang pernah diinikan oleh Safenet itu akhirnya itu dijadikan tersangka oleh kepolisian. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah begitu sebenarnya, lebih ke bahwa ada beberapa kasus yang saya agak, mungkin kami sebagai wartawan mungkin agak sulit membedakan ketika bahwa ujaran kebencian yang dilakukan oleh, saya agak lupa yang kejadian di Surabaya misalkan. Surabaya itu yang menyatakan bahwa dia membuka sayembara ya, tidak salah, tapi itu via Facebook atau via apa gitu. Apakah itu bisa dijadikan dan dari kelompok yang sebelah sana
dinyatakan bahwa kenapa ini tidak ditindak sebagai sebuah ujaran kebencian sementara di yang kelompok 11 ini yang kalau kita memakai kasus yang Dr. Fira dan beberapa yang lainnya ini kenapa sangat di blow up, sementara kalau misalkan yang menonjolkan dari kelompok yang mohon maaf kita mau sebut saja FPI itu kenapa tidak ditindak oleh ketika istilahnya tanda kutip mengkriminalkan ulama yang sebelah sana, kenapa tidak ditindak, sementara yang di sini sangat dilindungi oleh teman-teman dari masyarakat sipil. Mungkin saya sebagai jurnalis juga butuh penjelasan ini pemisahannya seperti apa. Bagaimana seharusnya kita sebagai jurnalis gitu ya meliput masalah ini, memproduksi karya jurnalistik dengan perspektif yang on the track gitu ya, bukan justru sebaliknya, misalnya ikut terlibat dalam menyebarkan kebencian atau ikut terlibat mendorong adanya persekusi. Saya cemas bahwa yang sedang dilakukan itu sekarang itu adalah memutarbalikan fakta atau menempatkan persekusi ini, kaum intoleran menempatkan persekusi ini di dalam nafas yang sama, di dalam dataran yang sama dengan misalnya mereka berusaha menyamakannya dengan ketika sejumlah orang menentang Rizik Syihab di mana itu di Pontianak gitu, mulai menentang Fahri Hamzah gitu dan sebagainya. Itu sesuatu yang berbeda gitu. Memang ada permusuhan gitu terhadap Rizik Syihab, terhadap penolakan itu terhadap Fahri Hamzah dan sebagainya. Tapi itu dimensinya tentu saja berbeda dengan persekusi ini menurut saya. Dan saya kira itu sangat common sense.